wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Rizkaulia dan teman kelompok saya. Saya Asniawati Atma. Dan saya atas nama Aprilia Handayani. Dan saya atas nama Rahmatullah. Baik, kami akan mempresentasikan tugas web yang bertema Pomodoro Time yang telah kami selesaikan. Guna untuk menyelesaikan tugas final dari mata kuliah Dasar Pemrograman Web. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Aprilia Handayani dengan NIM 1058411032225. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tampilan awal Pomodoro dan bagaimana cara penggunaannya. Nah, Pomodoro itu adalah teknik manajemen waktu biar kita bisa fokus dan tidak gampang distract. Nah, di mana Pomodoro ini tampilan awalnya adalah itu tampilan awal aplikasi Pomodoro Timer dan fokus dan istirahat. Metode Pomodoro itu teknik biar kita bisa fokus kerja atau belajar, misalnya 25 menit. Nah, kemudian kita istirahat sebentar dan diulang seterusnya. Nah, adapun penjelasan tampilan awal. Nah, pada tampilan awalnya itu di atas terdapat judul aplikasi yang mana judulnya adalah Pomodoro Timer atau fokus dan istirahat. Nah, yang kedua adalah layar timer besar. Nah, ini terdapat layar timer besar yang 2500 ini. Kemudian ada tambahan label fokus yang kecil di bawah ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah tombol kontrol. Nah, di sini terdapat 3 tombol kontrol. Yang pertama adalah mulai. Nah, di mana mulai ini tuh untuk memulai hitungan mundur timer. Kemudian yang kedua adalah reset untuk buat mengulang timer ke awal, misal dari 25 lagi. Nah, kemudian yang ketiga adalah lewati buat langsung loncat ke sesi berikutnya. Misalnya kita lagi fokus 25 menit tapi mau langsung istirahat. Nah, adapun yang keempat adalah pengaturan durasi di bawah. Nah, pengaturan durasi di bawah ini ada 3, yang mana kita bisa ubah sendiri berapa lama tiap sesi yang kita inginkan. Misal yang pertama adalah fokus menitnya kita itu 25 menit. Jadi kita selama kerja itu hanya fokus 25 menit saja. Kemudian yang kedua adalah istirahat pendek kita, misalnya 5 menit. Nah, jadi kita 5 menit defaultnya itu istirahat. Nah, kemudian ada istirahat panjang, misalnya kita istirahat selama 15 menit. Nah, kemudian muncul setelah 4 kali sesi fokus. Nah, kemudian saya akan menjelaskan cara penggunaannya, di mana itu step by step biar langsung bisa kita pakai. Nah, yang pertama adalah atur durasi dulu. Nah, jadi kita tap angka di bagian fokus, istirahat pendek dan istirahat panjang. Nah, misalnya kita mau fokus 50 menit, jadi kita tinggal ganti 25 ini menjadi 50 menit. Jadi kita fokus selama 50 menit. Kemudian yang kedua adalah kita tekan mulai. Nah, setelah kita tekan mulai, otomatis timer yang tadi, yang 50 ini akan mulai berjalan mundur. Misal 50, 49, 48, 47, dan kemudian seterusnya. Nah, selama ini kita fokus kerjain satu tugas. Nah, jadi kita tidak melakukan hal yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah selesai selama 25 menit atau 50 menit tadi, nanti akan ada notifikasi atau alarm otomatis timer yang akan ganti ke istirahat pendek, misalnya 5 menit. Jadi kalau misalnya sudah habis waktunya selama 50 menit atau 25 menit, otomatis akan berganti ke istirahat pendek selama 5 menit atau 10 menit, tergantung sesuai dengan waktu yang kita atur. Nah, kemudian yang keempat adalah ulangi siklusnya terus menerus. Jadi setelah istirahat 5 menit, setelah 4 kali fokus, nah biasanya itu diganti ke istirahat panjang selama 15 menit. Nah, kemudian itulah tadi penjelasan tentang Pomodoro dan cara penggunaannya dan tampilan awalnya. Kemudian saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Rahmatullah. Saya akan menjelaskan bagian pada program pertama, yaitu program HTML. Baik, tanpa berlama-lama saya langsung menjelaskan baris per baris pada kode HTML. Pada baris pertama, itu tipe HTML, yaitu menentukan bahwa dokumen menggunakan HTML5. Kemudian pada baris kedua, HTML yang ID, yaitu membuka dokumen HTML dan menentukan bahasa Indonesia.
Kemudian baris ketiga yaitu head, yaitu bagian yang berisi informasi tentang halaman. Kemudian baris keempat meta kursor UTF-8, yaitu mengatur format karakter agar mendukung berbagai simbol dan huruf. Kemudian baris kelima meta main viewport, membuka tampilan website responsif di berbagai ukuran layar. Nah, kemudian di baris keenam saya masukkan titel, misalnya saya ketik di sini Pomodoro Timer dengan tema waktu dan istirahat. Kemudian ditutup dengan titel, yaitu menentukan judul halaman yang muncul di tab browser. Kemudian pada baris ketujuh yaitu head, yaitu menutup bagian head. Kemudian baris ke-8 link rel style sheet ref style CSS, yaitu menghubungkan file CSS untuk mengatur tampilan website. Kemudian baris ke-9 body, yaitu awal isi halaman yang akan ditampilkan. Kemudian baris ke-10 div kelas. Di sini saya akan mengetik Pomodoro Card, yaitu membuat wadah utama aplikasi Pomodoro. Kemudian baris ke-11 H1, yaitu membuat judul utama. Kemudian baris ke-12 span, kemudian ditutup dengan span. Di sini saya akan mengetik misalnya judul website seperti Pomodoro. Nah, di sini menampilkan tes Pomodoro serta tempat ikon pada span. Kemudian baris 13 yaitu penutup H1, yaitu menutup judul. Kemudian baris ke-15 timer display, mendatar sebagai penanda bagian tampilan timer. Kemudian div class timer display membuat area tampilan timer. Kemudian baris ke-17 div id time left, misalnya saya memasukkan di sini 25 menit. Kemudian div menampilkan waktu awal timer yaitu 25 menit. Kemudian div class season batch, season label membuat label untuk menunjukkan basic. Kemudian baris ke-19 span focus menampilkan fokus teks fokus beserta tempat ikon. Dan baris ke-20 div menutup label sesi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan kode HTML kali ini. Kemudian dilanjutkan oleh penjelasan style CSS. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Asniawati Alma dengan NIM 105841102325. Baik, saya akan menjelaskan tentang CSS pada program yang telah kami buat. Di bagian 2 ini itu yang berfungsi menghapus jarak luar bawah browser pada sebuah elemen. Dan di bagian sini itu berfungsi memastikan padding dan border dihitung di dalam total lebar atau tinggi kotak. Baik, kita ke bagian body. Background ini berfungsi membuat latar belakang garasi miring dari biru tua ke hitam pekat. Dan di bagian sini itu berfungsi memastikan tinggi halaman minimal tinggi 100% layar komputer dan HP. Dan di bagian sini itu berfungsi mengaktifkan sistem flexbox untuk mengatur posisi elemen anak. Dan kita akan ke bagian selanjutnya. Ini berfungsi menaruh posisi kartu timer
tepat di tengah secara horizontal, kanan atau kiri. Dan di bagian sini berfungsi sebagai menaruh posisi kartu timer tepat di tengah secara vertikal atas bawah, seperti yang di atas. Tetapi yang di bagian sini ke kanan kiri, dan di bagian ini bawah atas bawah. Dan di bagian sini menjelaskan tentang menentukan daftar jenis huruf modern yang digunakan. Dan di padding itu berfungsi memberikan jarak aman di pinggir layar sebesar 1,5 rem sekitar 24 px. Di bagian margin, memastikan tidak ada jarak luar tambahan pada halaman utama. Baik, kita akan pindah ke Pomodoro Card. Seperti yang di atas, ini memberikan warna putih tipis yang transparan, hanya 8% kepekatan. Dan di bagian filter, ini berfungsi sebagai membuat efek latar belakang di belakang kartu menjadi buram atau blur. Dan adapun di bagian sini menjelaskan memastikan efek blur kaca tersebut berfungsi lancar di browser Safari. Dan di bagian sini menjelaskan tentang membuat keempat sudut kartu melengkung sangat bulat dan halus. Di bagian padding itu mengatur jarak dalam kartu 2,5 rem atas bawah, 2 rem kiri kanan. Bagian box ini itu menjelaskan memberikan bayangan luar agar terlihat melayang dan garis dalam putih super tipis. Di sini membatasi lebar maksimal kartu sebesar 550 px di layar besar. Di width ini menjelaskan membuat lebar kartu menjadi 100% penuh jika ukuran layar di bawah 550. Di bagian sini itu menjelaskan tentang membuat semua perubahan visual pada kartu bergerak mulus selama 0,2 detik. Di bagian border ini itu menjelaskan memberikan garis tepi tipis semi transparan di sekeliling kartu. Baik, kita akan berpindah di display flex. Display flex ini mengaktifkan flexbox untuk menyusun teks dan ikon di dalam judul. Dan di bagian sini menjelaskan tentang Align Intent Center menjajarkan posisi teks, judul, dan ikon secara vertikal agar rata tengah. Dan di bagian sini memastikan seluruh elemen judul berada tepat di tengah-tengah kartu. Di grab ini menjelaskan memberikan jarak renggang sebesar 0,5 rem antara teks, judul, dengan ikon. Di bagian color mengubah warna teks judul menjadi putih gading. Di font, ini mengatur ketebalan huruf judul medium atau tidak terlalu tebal. Di font size, ini mengatur ukuran huruf judul sebesar 2,2 rem. Di letter, itu menjelaskan memberikan jarak renggang antara huruf sebesar 2 pixel. Margin bold ini menjelaskan memberikan jarak pembatasan di bawah judul sebesar 2 rem. Di bagian sini itu menjelaskan tentang pemberian efek bayangan pada teks judul agar lebih mudah dibaca. Dan begitupun dengan seterusnya. Cuman kita akan mengganti bagian background, bagian folder ataupun color sesuai kemauan kita. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya.
Di sini saya akan menjelaskan program aplikasi Pomodoro Timer menggunakan program JavaScript. Nah, secara garis besar, aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna mengelola waktu kerja atau waktu belajar dengan teknik Pomodoro, yaitu membagi waktu menjadi sesi fokus. Sesi fokusnya itu misal 25 menit, dan adapun istirahat pendeknya itu 5 menit, dan istirahat panjang yaitu 15 menit. Nah, berikut yang kita akan bahas itu alur, logika, dan struktur kode yang saya bangun dalam file script JS. Nah, pada baris ketiga sampai baris ke-29 itu di bagian awal saya menyiagakan mode aplikasi fokus, short break, dan long break. Beserta durasi dasarnya, saya juga membuat variabel penampung status sistem seperti hitungan detik tersisa, time remain in second, status timer berjalan atau berhenti is running, dan penandaan jumlah jumlah sesi fokus yang telah diselesaikan, focus count. Setelah itu dilakukan seleksi elemen DOM atau HTML agar JavaScript bisa memanipulasi tampilan secara dinamis. Nah, adapun fitur efek yang kita gunakan yaitu untuk notifikasi suara agar saat istirahat atau fokus timernya itu sudah selesai, kita memanfaatkan web audio API, yaitu audio konteks. Nah, di fungsi play song, saya membagikan sinyal audio berupa gelombang sinus atau beep sebanyak 3 kali secara langsung via kode tanpa perlu mengunduh file media eksternal atau MP3, sehingga aplikasi ini menjadi sangat ringan dan responsif. Dan kita juga ada model format atau tampilannya. Nah, pada baris ke-62 sampai 87 ini kita bisa melihat fungsi format time atau bertugas merubah angka detik menjadi format string yang rapi, tampilan timer dan teks status di layar, kemudian diperbarui secara real time oleh fungsi update display. Nah, sesuai dengan mode aktif, apakah sedang fokus, istirahat pendek atau istirahat panjang. Nah, saya juga menyertakan fungsi stop timer untuk menghentikan interval waktu secara aman. Nah, saya juga menambahkan manajemen status atau perpindahan model. Dan perpindahan model pada baris ke-91 sampai 129. Fungsi switch to next mode menangani logika otomatis alur kerja Pomodoro jika pengguna baru saja menyelesaikan sesi fokus. Sistem akan memeriksa variabel focus count. Nah, apabila pengguna telah menyelesaikan 4 kali sesi focus count, sistem secara otomatis mengarah ke istirahat panjang. Jika belum mencapai 4 kali, sistem mengarahkannya ke istirahat pendek. Jadi, bila kita ingin pindah ke istirahat panjang, kita harus melewati fokusnya itu sebanyak 4 kali. Nah, setelah sesi istirahat selesai, siklus diulang kembali ke mode fokus. Nah, terus penanganan timer ketika selesai,
pada baris ke 131 sampai 146. Ketika timer menyentuh angka 0, fungsi handle timer completed akan dipanggil. Fungsi ini akan menghentikan waktu atau memutar efek suara bip 3 kali. Mengupdate status pesan notifikasi, menambahkan jumlah fokus count, lalu memanggil fungsi perpindahan mode secara otomatis agar pengguna bisa langsung melanjutkan sesi berikutnya. Nah, aplikasi ini dibuat efisien, modular, dan terstruktur tanpa dependensi library eksternal, sehingga performanya sangat cepat di browser modern. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.